Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Atas nama Majelis Jemaat GKI Jombang kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kebaktian Minggu Trinitas secara online di GKI Jombang. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Kami sampaikan beberapa warta. Yang pertama adalah perpanjangan ibadah berdasarkan masukan dan himbauan baik dari lingkup Sinode GKI maupun pemerintah. Maka dalam persidangan Majelis Jemaat GKI Jombang pada tanggal 17 Mei 2020, Majelis Jemaat memutuskan ibadah online diperpanjang sampai dengan akhir Juni 2020. Jadwal kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan pada Minggu 14 Juni 2020 pukul 9 melalui channel YKB GKI. Minggu 21 Juni pukul 9 pagi melalui channel YouTube GKI Jombang. Jadwal kebaktian remaja pemuda melalui YouTube Ignite pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut adalah jadwal kegiatan online GKI Jombang. Hari Minggu ibadah online melalui channel GKI Jombang jam 9, yaitu channel YKB GKI jam 9 pagi. Hari Senin kisah inspiratif 1 episode jam 12 siang. Hari Selasa pemahaman Alkitab melalui Instagram live streaming jam 6 sore. Hari Rabu ruang doa bersama via Zoom jam 7 malam. Hari Kamis kisah inspiratif 1 episode jam 12 siang. Hari Jumat ruang doa bersama via Zoom jam 7 malam. Program Jembatan Kasih telah terlaksana tanggal 15 Mei tahun 2020 dengan menyalurkan 11 paket sembako bagi anggota simpatisan. Program akan berlanjut untuk bulan Juni tahun 2020. Bagi anggota simpatisan yang memerlukan dapat menghubungi di nomor HP 081 1374 834. Konselor. COVID-19 membuat banyak orang khawatir akan hidup dan masa depan. Jika saat ini Anda sudah sampai pada titik cemas, tidak tahu harus berbicara pada siapa, silakan hubungi kami di nomor 031 3360 1161 hari Senin sampai hari Sabtu, yaitu jam 10 pagi sampai jam 1 siang, dan dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai jam 7 malam. YPPK Petra Jombang menerima pendaftaran murid baru tingkat TK, SD, SMP tahun ajaran 2020 dan 2021. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra dan putri usia sekolah dapat mendaftarkan di kantor sekolah. Persembahan Bapak Ibu bisa melaksanakan melalui transfer ke nomor rekening BCA 113 108 0030 atas nama Willy Sugianto atau Elizabeth Endang Wardoyo. Yang kedua, memasukkan dalam kotak persembahan di kantor gereja pada jam kerja. Yang ketiga, memasukkan dalam amplop sendiri di rumah dan dikumpulkan saat ibadah sudah dapat dilaksanakan kembali. Dalam minggu ini ada beberapa saudara-saudara kita yang berulang tahun, yaitu Ibu Suweni, Bapak Benjamin S tanggal 7 Juni, Bapak Tan Yang Kim tanggal 9 Juni, Ibu Aida Yulianingsih tanggal 10 Juni, Ibu Lydia Kusumawati, Saudara Aldo Anugrah tanggal 11 Juni, Ibu Elfrisa Siringorimo tanggal 12 Juni, dan Ibu Mulyani tanggal 13 Juni. Segenap majelis dan jemaat GKI Jombang mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Demikianlah warta-warta sepekan.
Bapak Ibu, mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, bersyukur di Minggu Trinitas ini kita memperingati hidup dalam penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, memuliakan nama Allah tak henti karena karya ciptaan Allah yang dahsyat, karya kasih Yesus menyelamatkan, dan karya Roh Kudus menyertai kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu mengatasi langit. Biarlah yang bernafas memuji, terpujilah Allah Tritunggal. Mari kita menyanyikan PKJ 55 bait 1 sampai baitnya yang kelima. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah hari ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema Minggu Trinitas ini, hari ini kita adalah masuk dalam Minggu Trinitas, adalah hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Melalui tema ini kita diajak senantiasa bersyukur karena hidup dalam penyertaan Allah Tritunggal dan menyaksikan karya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan 8 menyatakan, "Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Saudara, sungguh indah memahami karya bersama, karya dalam persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya setiap kita yang boleh menikmati dan merasakan diberkati dalam karya Tritunggal, boleh sungguh-sungguh semakin diteguhkan dalam iman dan di dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum lebih jauh kita masuk dalam peribadahan, marilah kita masuk di dalam doa, kita mohon pengampunan dari Dia. Kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu. Kembali kami datang bersujud di hadapan Tuhan, yang memberi kami kehidupan dan yang memberi kami daya untuk hidup. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih untuk setiap kesetiaan dan kesabaran Tuhan. Pada hari ini izinkanlah kami anak-anak-Mu untuk menghaturkan bakti bersama-sama
kami berada di tempat kami masing-masing. Namun bersama-sama juga kami menghaturkan hati yang dipersatukan oleh karya Kristus. Karenanya ya Tuhan, izinkan terlebih dahulu kami memohon pengampunan. Kami berdosa di hadapan Tuhan, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, bahkan dalam pikiran yang tersembunyi, kami berdosa kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, yang lebih sering begitu fokus pada diri sendiri, dan kami lupa bahwa kami diutus untuk berkarya bagi sesama. Ampunilah kami ya Tuhan, yang lebih fokus mengeluh dengan keadaan kami dan kami lupa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kasihanilah kami Tuhan, agar hari ini kami boleh diperbarui di dalam roh-Mu dan diizinkan untuk menghaturkan ibadah. Tolong kami untuk beribadah Tuhan, sebab kami ini memerlukan Engkau. Kami menyerahkan diri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagi saudara yang mengaku dosanya di hadapan Tuhan dengan kesungguhan dan bertekad untuk hidup baru, terimalah berita anugerah yang hari ini diambil dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayat 11 sampai dengan 13. Demikian dinyatakan bagi kita. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan menyertai saudara juga. Salam damai bagi kita. Saudara, sebelum kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa memohon hikmat di dalam doa. Kita berdoa. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu, membacanya dan merenungkannya. Mohon Engkau sendiri ya Tuhan yang berkenan untuk memampukan setiap kami bertekun di dalam mendengar firman Tuhan, bertekun dan merenungkannya sehingga firman itu sungguh boleh berbicara kepada setiap kami. Mohon Tuhan Yesus sendiri yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagi hamba-Mu yang Kau utus menyatakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami di dalam nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-20. Demikian dinyatakan bagi setiap kita. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."
Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini minggu yang istimewa karena hari ini adalah Minggu Trinitas. Sebuah minggu di mana kita diajak untuk mengingat kembali bagaimana karya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bersama-sama masuk dalam kehidupan umatnya. Bahkan tema kita pada hari ini adalah hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ngobrol tentang Trinitas atau Tritunggal bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami menurut logika manusia. Karena memang ajaran dan konsep Trinitas ini bagi banyak orang Kristen menjadi sebuah kebingungan. Bahkan bagi beberapa dari mereka, dari kita, konsep Tritunggal justru menjadi batu sandungan bagi iman Kristianinya. Beberapa waktu silam saya sempat nonton sekilas sebuah tayangan di platform online, saudara-saudara, tentang seorang perempuan yang mengaku bahwa dia meninggalkan iman Kristennya karena apa? Karena tidak seorang pun menurut dia yang sanggup untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan dan bukan manusia saja. Nah, saudara-saudara, perhatikan, memang konteks kehidupan kita adalah sebuah konteks kehidupan di mana orang pasti akan bertanya, Tuhanmu 3 apa 1? Tentu kita bukan umat yang punya Tuhan 3, bukan politeisme, tapi kita adalah Tuhan yang 1. Namun juga di dalam 1 itu ada 3 namun 1. Demikian konsep Tritunggal atau Trinitas itu secara sederhana digambarkan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah pernyataan yang mengatakan ketika Allah itu sudah didefinisikan, ketika Allah itu bisa didefinisikan, ketika Tuhan bisa dijelaskan dan didefinisikan, maka Dia bukan lagi Tuhan. Maksudnya apa? Ya memang ada sebuah misteri yang sepertinya memang tidak diungkap dan tidak dibuka untuk manusia. Kita memahami sedapat yang kita mampu untuk pahami. Kalau saudara-saudara membuka dalam Alkitab kita dan mencoba untuk mencari kata Tritunggal atau Trinitas, saudara, saya jamin seyakin-yakinnya saudara tidak akan ketemu. Kalau saudara ketemu Alkitab ada tulisan Tritunggal, ada ayat yang menyebutkan kata Tritunggal, saudara, saya yakin Alkitabnya tidak sama dengan Alkitab saya. Karena Alkitab kita tidak ada kata itu. Namun konsep Trinitas atau Tritunggal itu muncul dalam beberapa kali karya atau dimunculkan secara implisit. Bagaimana karya Allah, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga karya Roh Kudus yang berkelid dan bersama saling masuk dan saling berkaitan menjadi sebuah kesatuan karya. Saudara, hari ini melalui teks bacaan kita Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20, sedikit kita akan coba mengulik sebenarnya Trinitas itu apa menurut teks ini. Menurut konteks Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Mari coba kita perhatikan Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Saudara-saudara, Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20 ini berada dalam situasi pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan ada berita simpang siur yang tersebar di luaran. Ada yang bilang mayatnya Yesus dicuri, ada yang bilang bahwa dia tidak benar-benar mati. Berbagai macam simpang siur berita terjadi. Memang kalau dalam teks kita, saudara, pasal 28 ada dusta mahkamah agama yang tercatat. Dan kita tahu situasi yang demikian itu bukan situasi yang mudah untuk dihadapi. Namun demikian saudara-saudara, dalam keadaan yang demikian itu para murid
Seragu apapun itu, ternyata mereka masih mau nurut dengan perintahnya Tuhan yang dinyatakan melalui malaikatnya kepada para perempuan-perempuan yang datang untuk berziarah kubur. Waktu kebangkitan Tuhan Yesus, saudara-saudara, para perempuan ini hari pertama minggu itu pagi-pagi sekali mereka pergi ke kubur dan mendapati kubur telah kosong. Penjaganya pun tidak ada. Dalam kebingungannya, para perempuan itu ditemui oleh seorang malaikat Tuhan yang mengatakan dalam ayatnya yang ke-5, saudara, pasal 28, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Jadi saudara-saudara, perjumpaan antara para perempuan ini dengan malaikat Tuhan membuat mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka sedang ditunggu nih di Galilea. Dan Galilea adalah sebuah tempat yang istimewa dalam karya Tuhan Yesus, sebab di sanalah karya itu secara pertama dimulai. Dan murid-murid Tuhan Yesus berasal dari sana juga. Nah, saudara-saudara, menarik kalau kita baca mulai dari ayat 16 yang tadi kita baca di perikop bacaan kita, saudara. Di sana dikatakan, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di antara segala simpang siurnya berita yang membuat banyak orang mungkin ragu terhadap berita kebangkitan. Toh ke-11 murid ini tetap pergi ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, saudara-saudara, itu artinya apa? Artinya bahwa sebagai murid, kendati pun mereka ragu, kendati pun mereka tidak ngerti kebenarannya, toh mereka tetap turuti. Karena dikatakan yang ngomong malaikat Tuhan. Yang lebih lagi menarik, saudara, adalah ketika ayat 17 dikatakan ketika melihat Yesus, waktu mereka sudah lihat Yesus pun, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ke-11 murid itu pergi ke sana, saudara-saudara, murid-murid itu pergi ke sana. Meskipun mungkin mereka juga ragu-ragu, bayangkan betapa banyaknya berita tentang Yesus. Sampai di sana pun melihat Yesus sudah, tapi toh tetap ada yang masih ragu-ragu loh, saudara. Tidak semua kemudian menyembah dia dalam sukacita. Nah, saudara-saudara, reaksi atau respon Tuhan Yesus ini luar biasa. Dia mendekati mereka. Bukan untuk kemudian mencoba meyakinkan mereka, kamu itu loh, ini aku Tuhan dan gurumu. Enggak, saudara. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ketika dia mendekati mereka, dia mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang dilakukan bukanlah ketika Yesus mendekat kepada mereka termasuk yang ragu-ragu, bukanlah untuk mengkoreksi ketidakpercayaan mereka, bukan. Namun justru untuk memberi perintah dengan firman-Nya. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya memang bagi Injil Matius yang penting dan hendak ditekankan itu bukanlah soal apakah mereka ragu atau tidak ragu, saudara. Agaknya bagi Tuhan Yesus tidak perlu untuk kemudian membuktikan eksistensi dirinya dengan mengatakan ini aku. Tuhan Yesus langsung mengatakan pengutusannya, firman-Nya kepada mereka. Karena apa? Bagi saya itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tahu pada akhirnya murid akan percaya begitu mereka mendengar firman-Nya. Kenapa? Karena mereka ada dalam satu relasi yang kuat dengan Yesus.
Mereka ada dalam ikatan yang kuat dengan Yesus, guru dan murid yang kemana-mana bareng, saudara. Jadi begitu Tuhan Yesus ngomong, maka para murid ini akan mengenalnya. Persis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, domba-dombaku mengenal aku. Domba-dombaku mengenal aku sebagai gembalanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kita di dalam Kristus adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa mengenali sebuah karya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mungkin kita ragu terhadap karya yang terjadi di sekitar kita. Ini karyanya Tuhan atau tidak? Tapi kita tahu, saudara-saudara, bahwa ada Roh Tuhan yang menyatukan kita kepadanya, yang akan menunjukkan kepada kita dan membuat kita mengenali manakala apabila karya itu sungguh-sungguh berasal dari Bapa. Ada orang yang seolah-olah selalu mengatakan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan, tapi sesungguhnya bukan karya Tuhan. Dari mana taunya? Biasanya sih saya sering dengar orang ngomong, saya merasa gelisah. Ada sesuatu dalam diri saya, ada sesuatu dalam hati saya yang membuat saya bertanya-tanya betul kali karya Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan yang kuat, pada titik itu, ketika kita mendengar Dia, kita akan mengenali. Dan kalau kita tidak mengenali, kita wajib bertanya siapa yang ngomong. Ketika kita bicara soal Trinitas, seharusnya kita tidak terlalu terpusingkan dan tersandera oleh apakah Yesus itu Tuhan atau Roh Kudus itu Tuhan. Seharusnya kita tidak tersandera dan terfokus pada hal itu semata, namun lihatlah kepada karya yang nyata di sekitar kita. Ketika kita bicara tentang Trinitas, sesungguhnya kita bicara tentang relasi sekaligus partisipasi. Relasi yang memampukan kita untuk mengenali bahwa dalam karya Kristus ada karya Bapa dan karya Roh Kudus. Bahwa dalam karya Bapa ada karya Anak dan karya Roh Kudus. Dalam karya Roh Kudus ada karya Bapa dan karya Anak. Relasi yang tidak terpisahkan inilah yang masuk dalam kehidupan kita. Relasi yang tidak terpisahkan ini juga lah yang terwujudkan dalam karya keselamatan yang dihadirkan bagi manusia. Trinitas juga berarti bicara tentang partisipasi. Yang namanya karya bersama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gak mungkin saudara satunya gak berpartisipasi. Yang namanya karya bersama, ya ketiganya saling masuk, saling berkaitan, sehingga ketiganya menjadi satu kesatuan, satu eksistensi, yaitu Allah. Maka demikian juga seharusnya kita, saudara. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saat itu sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengatakan, seperti halnya karyaku adalah karya yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, maka sesungguhnya engkau, aku menarik engkau, aku menghisapkan engkau dalam karya ketiga yang besar ini. Ketika kita mengatakan kita ada di dalam persekutuan dengan Kristus, maka seharusnya kita juga terhisapkan dalam karya. Karena itulah Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk berkarya. Bukan untuk kemudian ayo ikut aku setelah aku sudah menang dalam kemuliaan, tidak usah pusing dengan dunia ini. Tuhan mengutus murid-muridnya untuk berkarya. Pergilah dan berkarya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena tiga nama itu adalah pondasi kita untuk berkarya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah aku ini siapa? Aku ini adalah ketika yang besar, saudara. Menyertai
Saudara, kembali kita akan berdoa menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami masih dimampukan untuk berkarya bersama dengan karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, izinkan juga untuk kami boleh berdoa, menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati dengan pemulihan dan kekuatan dari Tuhan. Kami mengingat akan saudara-saudara kami yang berusia lanjut, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, Tuhan, hadirlah dalam kehidupan mereka, beri sukacita dalam kehidupan mereka. Berikan semangat untuk mereka tetap boleh menyambut pemulihan yang dari Tuhan. Mereka yang dalam keadaan lemah tubuh karena sakit penyakit, Tuhan Yesus kiranya yang berkenan untuk memberikan kekuatan juga, sehingga mereka boleh dipulihkan dari sakit penyakitnya oleh karena cinta Tuhan yang memampukan mereka untuk tetap bersemangat. Kami berdoa untuk obat-obatan yang dikonsumsi, kami berdoa untuk perawatan yang diterimanya, biarlah semuanya boleh menjadi saluran dan jalan berkat Tuhan yang memulihkan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di semua tempat, dimanapun gereja Tuhan boleh berada. Izinkan kami untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah keadaan-keadaan yang berat, biarlah Tuhan kami berjalan bersama Engkau dalam setiap karya. Kami berdoa bagi setiap orang yang mengalami dampak dari pandemi virus corona. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri juga yang boleh hadir di tengah-tengah pergumulan umat manusia. Tuhan yang berikan penghiburan, Tuhan yang berikan kekuatan, sehingga kami manusia dimampukan untuk bangkit dan berjuang meski dalam keadaan yang berat. Gereja Tuhan di tempat ini, GKI Jombang, biarlah Tuhan juga yang memakai kami sebagai gereja-Mu, sebagai persekutuan yang dipanggil untuk terus berkarya bersama dengan karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Izinkan kami hadir dalam relasi-relasi yang saling membangun dan saling menguatkan. Kami berdoa untuk setiap orang yang ada di dalamnya. Dalam setiap pergumulan-pergumulan, baik anggota jemaat maupun simpatisan GKI Jombang, izinkan kami membawa pergumulan-pergumulan kami di hadapan Tuhan. Izinkan kami menyandarkan pergumulan kami kepada Tuhan. Kami yang bergumul dengan pekerjaan kami yang bergumul dengan persoalan ekonomi, kami yang bergumul dengan keluarga, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak. Kami yang bergumul dengan berbagai macam kecemasan dan ketakutan akan masa depan. Kami yang bergumul dengan pendidikan kami. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Kami menyerahkan ya Tuhan segala kekhawatiran kami kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupan. Kami juga mengingat dalam doa kami ini akan saudara-saudara kami yang boleh berbahagia karena ditambahkan usianya. Kami berdoa untuk Ibu Suweni. Kami berdoa bagi Bapak Benyamin S. Kami berdoa bagi Bapak Tan Liang Kim. Kami berdoa bagi Ibu Aida Yulianingsih. Kami berdoa bagi Ibu Lydia Kusumawati. Kami berdoa bagi saudara Aldo Anugrah. Kami berdoa bagi Ibu Elfrida Siringgoringo. Kami berdoa bagi Ibu Mulyani. Saudara-saudara kami ini ya Tuhan, berbahagia karena ditambahkan usianya. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak sekedar menambahkan pertambahan usia, namun Tuhan juga menambahkan dan memperlengkapi dengan hikmat dan kasih-Mu. Karenanya Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang bertambah usia ini ke dalam tangan Tuhan, untuk mereka boleh diperlengkapi dalam karya.
Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para medis yang sedang berjuang dan masih berjuang. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan, kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesabaran, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk terus berkarya. Kami berdoa bagi pemerintah yang ada saat ini, yang juga berjuang untuk memerangi dan menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan juga berikan hikmat pada para pemimpin kami yang masih berjuang dalam takut akan Tuhan. Mereka yang diberkatilah, yang akan memberikan dan menampakkan keputusan-keputusan yang penuh hikmat. Kami percaya akan penyertaan Tuhan bagi bangsa kami, dan kami percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Karenanya ya Tuhan, masa depan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan jugalah kami menaikkan doa ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bersama dengan umat Allah di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Marilah kita bersyukur atas anugerah Allah yang terjadi dalam hidup kita. Rasa syukur itu akan kita ungkapkan dengan memberikan persembahan yang didasarkan pada
3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi saudara yang rindu untuk tetap memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara transfer ke rekening BCA 113-108-0030 atas nama Willy Sugiarto dan Elizabeth Endang Wardoyo seperti tertera pada layar, atau mengumpulkan dalam amplop sendiri di rumah dan diserahkan pada saat ibadah bersama sudah dilakukan kembali. Bersama dengan persembahan, marilah kita bersyukur dengan menyanyikan NKB 196 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan yang melimpah atas kami. Kami bersyukur Kau memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun di rumah kami masing-masing melalui YouTube. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang telah Kau berikan buat kami. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini kami bisa pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Down,
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Bersyukurlah kepada Allah dan pujilah Tuhan kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.